Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid yang disusun oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Memasuki bab yang keempat. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan Babul Khawf Minasyirki, bab takut terhadap kesyirikan. Maksud bab ini adalah kita wajib takut terjerumus dalam dosa syirik. Karena dosa syirik adalah dosa terbesar, maka kita pun wajib takut terjerumus dalam dosa syirik melebihi rasa takut kita kepada apapun, kepada dosa-dosa yang lain maupun kepada bahaya yang mengancam fisik kita, sampai pada bahaya kematian yang paling menyakitkan sekalipun. Syirik harus lebih kita takuti darinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta wa hurrikta." Janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dicincang-cincang atau dibakar hidup-hidup. Artinya, bahaya dosa syirik itu lebih besar, lebih mengerikan daripada bahaya kematian yang paling sadis, kematian yang paling menyakitkan. Karena jemaah sekalian, bahaya kematian itu nggak seberapa dibandingkan dengan bahaya azab karena dosa syirik. Dan juga bahaya kematian itu tidak lama. Ketika ruh berpisah dari jasad, tidak ada lagi rasa sakit kematian yang dirasakan oleh seseorang. Bahkan ruh orang yang beriman sudah disambut oleh kenikmatan, meskipun kelihatan fisiknya masih terbakar ataupun berdarah, hancur lebur. Tapi ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, dia sudah merasakan nikmat. Maka sakitnya sakaratul maut itu tidaklah lama dibandingkan dengan azab Allah bagi orang yang berbuat dosa syirik yang kekal abadi. Jadi jemaah sekalian, maksud bab ini menjelaskan kepada kita betapa bahayanya dosa syirik melebihi bahaya apapun. Dan wajib kita takut terjerumus dalam dosa syirik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita ancaman-ancaman yang sangat keras terhadap pelaku dosa syirik, menunjukkan bahwa wajib kita takut terjerumus padanya. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan dalil yang pertama, wa qaulillahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa
terdapat dalam 2 ayat dengan lafaz awal yang sama, yaitu ayat ke-48 dan 116. Cuma lanjutannya beda. Lanjutan ayat ke-48, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Sedangkan lanjutan An-Nisa 116, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi lanjutan 2 ayat ini menegaskan betapa besarnya dosa syirik. Adapun dalil yang kedua adalah ayat yang berbicara tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata penulis rahimahullah, wa qala al-Khalilu alaihi salam. Al-Khalil, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, sebagaimana Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat ke-35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung atau menyembah apapun selain Engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Allamah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala menyebutkan, dari 2 ayat yang mulia ini kita bisa memetik 6 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, anna syirka a'zamudz dzunub. Bahwasannya dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat dosa syirik. Liman lam yatub minhu, yaitu orang yang berbuat dosa syirik dan tidak bertobat darinya. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang pertama. Kata penulis hafizahullah ta'ala, ayat tentang tidak terampunkannya dosa syirik menunjukkan dosa syirik adalah dosa terbesar, sehingga Allah tidak berkenan untuk mengampuni pelaku dosa syirik. Namun makna ayat ini, kata penulis, apabila dia tidak bertobat. Artinya kalau dia bertobat, Allah akan ampuni. Dan sebagaimana sudah pernah kita bahas juga, untuk diampunkannya dosa syirik hanya ada satu jalan, yaitu orangnya bertobat dan juga masuk Islam. Karena meskipun tadinya dia Muslim, Islamnya batal. Dosa syirik membatalkan keislaman. Itu cara dia bertobat. Dia juga harus kembali masuk Islam, di samping dia memenuhi syarat-syarat taubat, yaitu dia niatkan dengan ikhlas, dia tinggalkan dosa itu, tidak lagi dia lakukan, dia sesali, dan dia bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Dan dia lakukan sebelum habis waktunya, yaitu sebelum kematian datang menjemput, atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Dan untuk benar-benar meninggalkan dosa itu, berarti dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya itu caranya. Beda dengan dosa-dosa lain. Masih ada banyak sebab yang lain yang membuat dosa-dosa yang lainnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun orangnya nggak bertobat. Apakah dengan istighfar?
dia memohon ampun, meskipun dia masih melakukan dosa itu. Andai dia memohon ampun, bisa saja Allah ampuni. Dengan syarat itu bukan dosa syirik. Kalau dia masih berbuat dosa syirik, meskipun dia mohon ampun, Allah nggak akan ampuni. Melainkan dia bertobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Begitu pula doa orang lain, terutama doa anak soleh, bisa menyebabkan dosa seseorang diampuni, tapi tidak berlaku bagi dosa syirik. Yang ada malah kebalikannya. Allah melarang untuk memohonkan ampun bagi orang musyrik. Andai ada yang memohonkan ampun sekalipun, Allah nggak akan ampuni. Biar dia punya anak 10, semuanya anak soleh, untuk memohonkan ampunan baginya dari dosa syirik, Allah tidak akan mengampuninya. Begitu pula musibah, penghapus dosa seorang muslim, tapi tidak berlaku bagi dosa syirik. Begitu pula amal-amal soleh adalah penghapus dosa, namun tidak berlaku bagi dosa syirik. Yang ada malah kebalikannya. Dosa syirik itulah yang menghapuskan amal soleh. Jadi, di sini kita bisa memetik faidah dari penjelasan penulis hafizahullah. Hanya ada satu cara agar dosa syirik itu Allah ampuni, yaitu orangnya bertobat. Kalau dia tidak bertobat sampai mati, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan ampunan. Sementara jemaah sekalian, dosa-dosa yang lain, sebanyak dan sebesar apapun, sebut dosa apa yang sangat besar dan sangat berbahaya, seperti membunuh, makan riba, minum khamar, berzina, itu semua dosa-dosa besar yang sangat berbahaya. Tapi faktanya, ayat ini menunjukkan, andai pelakunya sampai mati tidak bertobat, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Maka kita pun paham betapa besarnya bahaya dosa syirik. Sebagaimana kata penulis hafizahullah dalam pelajaran yang kedua, annama ada syirk minadz dzunub idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah. Bahwasannya dosa-dosa selain syirik, apabila pelakunya tidak bertobat darinya, maka dia masuk di bawah kehendak Allah. Insyaallahu ghafarahu bila taubatin. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya meskipun dia nggak bertobat. Wa insya'a adzaba bihi. Dan apabila Allah menghendaki, Allah mengazabnya. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Terserah Allah. Hak Allah untuk mengampuninya ataupun mengazabnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, jika ada pelaku dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran itu mati dan dia belum bertobat, nggak bisa kita katakan dia pasti masuk neraka. Karena ayat ini menunjukkan dia nasibnya di akhirat sesuai kehendak Allah, dan kita nggak tahu apa kehendak Allah bagi dia. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Bisa langsung masuk surga dia. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Itu pun tidak kekal di neraka. Yang kekal di neraka adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir saja. Fa fi hadza dalilun ala khuturati syirki. Oleh karena itu kata penulis hafizahullah, di sini ada dalil yang menunjukkan bahaya dosa syirik. Karena dosa sebanyak dan sebesar apapun, asal itu bukan dosa syirik, masih ada harapan pelakunya mendapatkan ampunan. Andai dia diazab pun, azabnya tidak kekal. Sementara dosa syirik tidak terampunkan pelakunya dan kekal dia dalam neraka selama-lamanya. Sebagaimana juga Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, semua orang yang berbuat dosa syirik, menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah, atau sekedar membenarkan penuhanan kepada selain Allah, maka tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Juga di surat Al-Maidah ayat ke-72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Malidh dhalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang musyrik tersebut, kawan setia dan pemberi syafaat siapapun yang akan diizinkan untuk memberi syafaat kepada mereka. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Maka ini menunjukkan betapa dahsyatnya bahaya dosa syirik tersebut. Jemaah sekalian, di sini ada tercabang pelajaran penting. Ayat ini mengandung bantahan kepada 3 golongan sesat. Yang pertama, golongan Khawarij. Mereka meyakini pelaku dosa besar itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan di akhirat dia pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka ayat ini membantah mereka. Ayat ini menjelaskan kepada kita akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa pelaku dosa besar itu, selama dosanya bukan kesyirikan dan kekafiran, dia tidak kafir. Dan dia belum tentu masuk neraka, meskipun sampai mati, dia tidak bertobat. Kenapa ahlu sunnah mengatakan dia tidak kafir? Karena ayat menunjukkan dia masih ada harapan mendapatkan ampunan. Sementara orang kafir tidak terampunkan dosanya. Berarti dia masih muslim kan? Dan masih ada harapan dia masuk surga. Tidak seperti yang diyakini oleh Khawarij, dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Bahkan andai dia masuk neraka pun, tidak ada dalil yang menunjukkan dia kekal di neraka. Kecuali sebagian dalil-dalil yang mereka salah pahami. Yaitu dalil-dalil tentang ancaman Allah akan mengharamkan surga atau mengekalkan di neraka bagi pelaku dosa besar selain kesyirikan dan kekafiran. Itu mereka pahami pelakunya murtad, keluar dari Islam. Padahal untuk memahami dalil-dalil tersebut harus dipadukan dengan dalil yang lain. Begitu pula jemaah sekalian, tidak sama dalil ancaman dan dalil janji. Nah, ini yang tidak dipahami oleh kaum Khawarij. Dalil ancaman dan dalil janji itu tidak sama. Dalil ancaman kepada pelaku dosa yang bukan kesyirikan dan kekufuran, itu bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Kalau dalil janji, itu pasti Allah tepati. Ini harus kita pahami dengan baik. Allah tidak mungkin menyalahi janji. Janji Allah kepada orang-orang yang beramal soleh, pasti Allah tepati. Namun ancaman Allah kepada pelaku dosa yang bukan kesyirikan dan kekufuran, belum tentu Allah tepati. Kalau Allah tepati, itu menunjukkan keadilan dan hikmahnya.
Bisa jadi Allah tidak tepati. Allah maafkan dia berdasarkan ayat ini. Dan itu menunjukkan kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bedakan antara dalil-dalil yang mengancam dan yang memberi janji. Jadi ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan Mu'tazilah. Apa keyakinan mereka? Sama dengan Khawarij di akhirat. Mereka meyakini pelaku dosa besar, meskipun bukan syirik dan kufur, itu kekal di neraka. Tapi di dunia, keyakinan mereka beda tipis dengan Khawarij. Mereka memunculkan bid'ah keyakinan yang baru. Mereka mengatakan, dia tidak muslim, tapi tidak juga kafir. Itulah yang dikenal dengan istilah al-manzilah bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Ini bid'ahnya Mu'tazilah. Dari sekian banyak bid'ah mereka. Jadi mereka meyakini ada orang dengan status ketiga. Tidak muslim, tapi tidak juga kafir. Maka ini suatu keyakinan yang bid'ah. Tidak ada di dunia ini orang yang punya status yang ketiga, tidak ada. Kalau bukan muslim, pasti kafir. Kalau bukan kafir, berarti muslim. Hanya saja jamaah sekalian, orang muslim itu ada dua tingkatan secara garis besarnya. Orang mukmin kamilul iman, yang sempurna imannya, yang baik keimanannya, dan orang mukmin naqisul iman, yang kurang imannya. Yang kurang imannya adalah dia masih muslim, tapi dia melakukan dosa-dosa besar, namun dosanya itu tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Maka ayat ini membantah golongan Mu'tazilah juga. Kemudian golongan yang ketiga, golongan Murji'ah. Murji'ah mengatakan, meskipun dia berbuat dosa, yang penting dia masih punya keimanan, maka imannya tetap stabil, stagnan, tidak terpengaruh oleh dosanya. Dan otomatis mereka meyakini berarti di akhirat dia pasti masuk surga. Maka ayat ini membantah mereka. Ayat ini menunjukkan orangnya sedang bermasalah. Nggak baik imannya. Kenapa? Dia masih terancam masuk neraka. Berarti dia ada masalah. Maka ini tidak benar tentunya. Yang benar adalah keyakinan ahli sunnah bahwa al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bi ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena kita melakukan amal ketaatan, dan berkurang karena kita melakukan maksiat. Jadi satu ayat membantah tiga golongan sesat sekaligus. Pelajaran yang ketiga, al-khawfu minasyirki. Wajib kita takut terhadap dosa syirik. Fa inna Ibrahim alaihi salam wa huwa imamul hunafa walladhi kassara al-asnam biyadihi khafahu ala nafsihi fa kaifa biman dunahu. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam saja yang merupakan imamul hunafa, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Karena saking banyaknya penyebutan beliau itu seorang yang hanif, seorang yang bertauhid di dalam Al-Quran. Sebagaimana juga telah kita bahas di bab sebelumnya. Dan beliaulah yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya sendiri. Namun masih merasa takut dirinya terjerumus dalam kesyirikan. Maka bagaimana lagi dengan selain beliau? Artinya, selain beliau, yaitu kita-kita ini, harusnya lebih takut lagi terjerumus dalam kesyirikan. Kalau seorang nabi saja takut, bagaimana mungkin kita tidak takut? Sehingga tabi'in yang mulia Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala mengatakan, man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang bisa merasa aman, tidak takut terjerumus dalam syirik? Kalau Ibrahim saja takut terjerumus syirik.
Tapi memang ada orang-orang yang seakan dia tidak khawatir terjerumus syirik. Maka tidak diragukan lagi dia adalah orang yang tertipu oleh setan. Jangankan orang biasa, orang yang sudah bergelar ustadz, kiai, aktivis dakwah, dia tidak merasa takut terjerumus syirik. Sehingga dakwahnya juga tidak mengingatkan manusia bahaya dosa syirik. Bahkan dia pun tidak tahu hakikat syirik itu seperti apa. Itulah kalau berdakwah tapi tidak mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi jemaah sekalian, wajib kita merasa takut terjerumus syirik. Jadi ini bukan sekedar rasa takut yang muncul di dalam hati kita. Ini adalah amalan yang wajib kita munculkan. Karena Allah mempertakuti kita agar kita takut. Sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, apa buktinya kalau kita sudah amalkan kewajiban takut kepada syirik? Buktinya apa? Buktinya adalah kita lebih semangat belajar tauhid. Itu buktinya. Kalau kita sudah tahu bahaya dosa syirik, lalu kita santai-santai saja, nggak berusaha belajar tauhid, berarti menunjukkan kita belum paham apa yang kita takuti ini. Kalau kita benar-benar takut, kita berusaha selamat kan dari apa yang kita takuti. Bagaimana caranya selamat kalau kita nggak belajar? Dengan belajar tauhid, maka itu adalah sebuah usaha untuk menjaga akidah kita jangan sampai terjerumus dalam dosa syirik. Oleh karenanya di antara keistimewaan kitab ini ada rincian tentang dosa-dosa syirik. Tidak kurang dari 25 dosa syirik yang disebutkan oleh penulis dalam kitab At-Tauhid. Ditambah lagi dengan dosa-dosa yang bisa menjadi pintu yang menjerumuskan pada kesyirikan. Itu juga nggak kalah penting dipelajari. Pintu-pintu kesyirikan itu apa saja? Juga dibahas cukup detail dalam kitab ini. Oleh karenanya, bacalah kitab ini, jangan tunggu sepekan sekali untuk dibaca, untuk dipelajari. Usahakan dibaca setiap hari. Sudah selesai kitab ini, baru ganti buku lain. Buku ini harus diprioritaskan. Paling tidak matannya. Paling tidak matannya dibaca. Usahakan setiap hari ada yang kita baca. Bahkan, seperti yang pernah saya sampaikan, termasuk metode yang sangat baik, tetapkan waktu. Paling tidak sepekan sekali, semua keluarga berkumpul. Lalu, satu membaca, yang lain mendengarkan. Nggak harus dijelaskan panjang lebar. Kalau kita nggak punya ilmu tentang itu, ya sudah, baca saja. Baca saja sudah sangat bagus. Karena banyak ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang tauhid dan syirik itu sudah sangat jelas. Dengan dibaca saja, terjemahan ayat dan hadis itu, kita akan dapat banyak faidah insyaallah ta'ala. Kemudian tambah lagi kita ikut kajiannya, maka lebih mantap lagi. Nah, kemudian usahakan jemaah sekalian, ini cara yang bagus untuk belajar. Dalam proses kita membaca atau belajar di rumah, siapkan catatan kecil untuk pertanyaan. Artinya, catat hal yang kita tidak pahami ketika kita membaca. Atau ada yang membingungkan saat kita baca. Atau muncul pertanyaan di benak kita saat kita baca satu ayat atau satu hadis. Itu tulis. Kemudian tanyakan di majelis ilmu. Atau tanyakan kepada orang yang berilmu. Itu cara belajar yang insya Allah sangat bagus. Begitu pula cara belajar yang bagus adalah buat catatan ringkasan. Atau minimalnya buat catatan faidah baru. Yang baru kita dengar. Ini sangat membantu kita mengingat faidah tersebut. Pelajaran yang keempat. Masyru'iyatud du'a lidaf'il bala. Disyariatkannya berdoa untuk menolak bala. Karena siapa lagi yang dapat menolak bala selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya Allah melarang kita berdoa kepada selain Allah. Karena hanya Dia yang bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin.
Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu berdoa kepada mereka, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doanya orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Maka disyariatkan kita berdoa untuk menolak bala. Artinya sebelum bala itu terjadi, kita berdoa duluan. Di antaranya dalam doa zikir pagi petang. Itu sangat bermanfaat. Hendaklah kita baca setiap hari sebelum terjadi bala, kita berdoa duluan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bala itu bisa saja dalam agama, dalam dunia. Dalam agama yaitu dosa-dosa. Dalam dunia yaitu berbagai macam musibah. Maka bala terbesar, musibah terbesar adalah syirik. Kalau begitu, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari dosa syirik sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan penulis hafizahullah taala juga menegaskan masih di pelajaran yang keempat, wa annahu la ghina lil insani an rabbih, dan bahwasannya manusia tidak akan pernah lepas dari kebutuhan terhadap Rabb-nya. Dalam setiap detik yang kita lalui di kehidupan dunia ini, kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang Maha hidup, ya Allah yang Maha berdiri sendiri serta terus-menerus mengurus makhluknya dengan sifat rahmat-Mu, aku mohon pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan Engkau biarkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu walau hanya sekejap mata. Kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun kita bisa lepas dari kebutuhan terhadap Allah Tabaraka wa taala. Bahkan seluruh makhluk tidak pernah lepas dari kebutuhan terhadap Allah. Langit, kalau tidak Allah tahan, akan jatuh ke bumi. Bumi, kalau tidak Allah tahan, akan berguncang, akan hancur. Gunung-gunung, kalau tidak Allah tahan, akan meletus. Dan seterusnya. Semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk. Iblis sekalipun, dia adalah makhluk yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di antara nama Allah adalah As-Samad. Dan di antara makna As-Samad adalah yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Dan selain Allah, tidak ada yang lain kecuali makhluknya. Seluruh makhluk butuh kepadanya. Pelajaran yang kelima, masyru'iyatu du'a'il insan li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Disyariatkannya seseorang berdoa untuk kebaikan dirinya dan keturunannya. Ini termasuk teladan yang bisa kita petik dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Termasuk hal yang sangat dianjurkan di dalam syariat. Orang tua mendoakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anaknya. Sehingga di dalam Al-Quran sangat banyak Allah sebutkan doa para nabi untuk anak maupun untuk diri sendiri. Di surat Ibrahim ayat ke-40, Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan solat dan keturunanku orang-orang yang menegakkan solat. Di samping beliau berdoa minta dijauhkan dari kesyirikan untuk diri beliau dan untuk anak beliau, juga beliau berdoa
agar dijadikan sebagai orang yang menegakkan solat untuk diri beliau maupun anak beliau, keturunan beliau. Bukan hanya anak, berarti cucu seterusnya. Di surat Ali Imran ayat ke-38, Allah menyebutkan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar doa. Dan doa orang tua itu mustajab. Hendaklah kita sebagai orang tua manfaatkan anugerah Allah ini untuk memperbanyak doa kebaikan bagi anak-anak kita. Dan jangan sekali-kali kita doakan keburukan meskipun kita sedang marah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan padanya. Da'watul walid, doa orang tua untuk anak. Wa da'watul musafir, dan doanya musafir. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terzolimi. Tetapi ingat jemaah sekalian, doa itu Allah Subhanahu wa taala berjanji pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu. Tapi ini bukan tanpa syarat, ini ada syarat. Syaratnya apa? Allah sebutkan di ayat yang lain. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menjawab seruanku, memenuhi perintahku, menjauhi laranganku, dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya, perbuatan-perbuatan dosa menghalangi diterimanya atau dikabulkannya doa-doa kita. Meskipun doa orang tua untuk anak mustajab, tapi bisa saja terhalangi oleh perbuatan dosa. Sebagaimana Nabi SAW dzakara ar-rajul, menyebutkan tentang seseorang yutilus safar, melakukan perjalanan jauh, asy'atha akbara, dalam keadaan kusut masai lagi berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, menengadahkan tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob. Berulang-ulang kali dia berdoa sambil menyebut nama Allah yang maha indah, wahai Rob, wahai Rob. Namun kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, minumannya pun haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya pun haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa doanya dikabulkan? Dan ingatlah jemaah sekalian, doa itu adalah ibadah, sehingga sebelum doa itu dikabulkan, kita sudah dapat pahala ibadah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau begitu perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Makin banyak doa kita, makin banyak pahala kita. Dan kalau begitu juga, jangan sekali-kali berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu adalah ibadah, maka berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Pelajaran yang ke-6, ar-raddu 'alal juhal alladzina yaqulun la yaqa'u syirku fi hadhihi al-ummah fa aminu minhu fa waqa'u fihi. Bantahan kepada orang-orang bodoh yang berkata syirik tidak akan terjadi pada umat ini. Mereka pun merasa aman, tidak takut terjerumus syirik, maka pada akhirnya mereka terjerumus dalam kesyirikan itu. Karena kalau Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta dilindungi dari kesyirikan, dan doa ini Allah ajarkan kepada kita untuk kita baca juga
berarti kesyirikan itu masih mungkin terjadi. Buat apa Allah suruh kita berdoa, minta perlindungan dari kesyirikan, kalau kesyirikan tidak mungkin terjadi pada orang yang sudah muslim. Ini suatu kesalahan. Dan juga insya Allah ada bab khusus yang akan kita bahas. Kata penulis rahimahullah, babu anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Bab bahwasannya sebagian umat ini akan menyembah patung. Kemudian beliau menyebutkan hadis, di antaranya Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Sampai ada segolongan umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik dan ada sekelompok umatku yang menyembah berhala. Artinya mereka tadinya muslim kemudian murtad. Ini bahkan telah menjadi sunnatullah berdasarkan hadis tersebut, bahwa adanya sebagian umat yang tadinya muslim lalu murtad keluar dari Islam karena menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berkata seperti ini juga karena dia tidak paham hakikat syirik. Padahal kesyirikan betapa banyak masih dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Belum lagi yang nggak mengaku muslim, lebih banyak lagi. Yang mengaku muslim saja cukup banyak yang melakukan dosa syirik. Seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk sesajen, untuk persembahan kepada selain Allah, percaya kepada para dukun, percaya jimat, percaya kepada adanya hari baik, hari buruk, angka keberuntungan, angka sial, percaya di gunung tertentu, di pantai tertentu ada penunggunya, dialah penguasa di situ, dia maha mampu menunaikan hajat, dia maha kuasa menimpakan mudarat, dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan syirik. Yang melakukan itu umumnya mengaku sebagai muslim. Jadi, bab ini mengingatkan kita orang yang tadinya muslim masih bisa terjerumus dalam dosa syirik, sehingga kita wajib selalu waspada. Jangan sampai kita terjerumus dalam dosa syirik. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Saya pernah digibahi, lalu saya malah senang karena saya merasa dapat transferan pahala. Tapi tiba-tiba si penggibah minta maaf dan bertobat. Saya maafin nggak Ustaz? Kalau saya maafin, nanti pahala yang dia transfer sebelumnya itu bisa dia ambil lagi nggak? Jadi istilah transfer pahala ini sebetulnya berlaku di akhirat, bukan berlaku di dunia ini, tapi berlaku di akhirat kelak, yaitu orang-orang yang zolim. Kalau dia nggak minta maaf kepada orang yang dia zolimi, maka Allah ambil pahalanya, kemudian Allah berikan kepada orang yang dia zolimi. Atau kebalikannya, jika pahalanya nggak mencukupi untuk membayar kezolimannya, dosa orang yang dia zolimi ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Tapi jamaah sekalian, kalau kita memberi maaf, itu pahalanya lebih besar. Ini harus kita pahami dengan baik. Justru kalau kita memberi maaf, pahalanya lebih besar, dan juga kemungkinan kita mendapatkan ampunan Allah lebih besar lagi. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Dan kita ingat, ketika kita menginginkan untuk menuntut seseorang di akhirat karena kezalimannya kepada kita, bisa saja yang menuntut kita lebih banyak lagi. Karena kezaliman kita kepada mereka. Oleh karenanya, lebih bagus kita dapat ampunan. Dan juga sama-sama selamat, kan sama-sama enak. Apalagi dia masih muslim. Jadi jangankan dia minta maaf, dia belum minta maaf pun kita maafkan, itu lebih afdol. Dan kalau dia sudah minta maaf, apalagi Allah saja maaf. Dosa yang lebih besar daripada itu Allah maafkan. Kalau orangnya bertobat, bagaimana lagi dengan kita? Seharusnya kita maafkan juga. Karena bagaimanapun namanya manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Pernah mencela orang lain di grup WA dengan sebuah perkataan saja, lalu dia bertobat dan ingin menghapus dosanya. Bagaimana caranya? Ya harus minta maaf. Semua kezaliman
di samping bertobat kepada Allah, memenuhi 5 syarat tobat yang telah kita sebutkan tadi. Pertama, ikhlas. Yang kedua, menyesali dosa itu. Yang ketiga, meninggalkannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya. Yang kelima, masih ada waktunya. Ditambah yang keenam, dia harus minta maaf kepada orang yang pernah dia cela. Karena itu kan zalim. Itu termasuk kezaliman. Waktu kelas 5 SD, Ana pernah antar orang tua ke dukun. Karena Ana masih kecil, tidak paham agama. Apakah Ana termasuk musyrik dan harus bertobat? Kelas 5 SD itu kira-kira umur berapa? 10 tahun, 11 tahun. Berarti belum balik. Kecuali sudah tumbuh bulu kemaluan atau sudah mimpi basah. Atau bagi wanita sudah haid. Meskipun belum 15. Jadi umur balik itu adalah 15 tahun. Namun sebelum 15, kalau sudah tumbuh bulu kemaluan atau mimpi basah atau bagi wanita haid, maka dia sudah balik. Dan pelaku dosa, termasuk dosa syirik dan kufur, yang belum balik, tidak berdosa. Tidak dicatat dosanya. Sehingga dia masih tetap muslim. Kiat-kiat apa yang harus kita tanamkan kepada diri kita tentang usaha yang dijalani? Kadang merasa takut, gelisah terhadap kelanjutan usaha tersebut. Pertama, beriman kepada takdir. Segala sesuatunya Allah sudah takdirkan. Yang kedua, bertawakal. Kuatkan tawakal. Sandarkan diri kita hanya kepada Allah yang satu saja. Dan Allah berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Pasti Allah berikan pertolongan. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Dan juga ada doa-doa khusus untuk menghilangkan kegelisahan. Di antaranya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham dan al-hazan. Al-ham adalah kegelisahan atas masa depan, dan al-hazan adalah kesedihan atas masa lalu. Juga ada doa yang sangat bagus. Ini hendaklah kita hafalkan. Karena Nabi SAW menganjurkan, menyuruh para sahabat untuk mempelajari doa ini. Ketika menghadapi masalah, ataupun musibah, ataupun kesusahan hidup, ataupun sekedar kekhawatiran dan kesedihan, maka bacalah doa ini. Allahumma inni abdu. Ya Allah, aku adalah hambamu. Wabnu abdik. Dan anak hambamu yang laki-laki. Wabnu amatik. Dan anak hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiya hukmuk. Hukumu berlaku atasku. Adlun fiya qada'uk. Ketentuanmu adil bagiku. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan setiap namamu yang engkau namakan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan namamu yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan namamu yang engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu, yaitu apakah para nabi terdahulu maupun malaikat. Au ista'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau namamu yang engkau khususkan pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Jadikanlah Al-Quran penyejuk hatiku, cahaya jiwaku, penghilang kesedihanku, dan pelenyap kegelisahanku. Hafalkan doa ini, doa singkat, mudah dihafal insyaallah ta'ala. Saya sering menjaga zikir pagi petang, melibatkan Allah dalam setiap urusan, namun awal bulan lalu saya tertipu dalam sebuah usaha. Mengapa ini bisa terjadi? Saya sampai menata hati dalam rangka untuk tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon pencerahannya. Musibah yang menimpa kita itu ada dua macam. Untuk hukuman atas dosa-dosa kita. Bisa saja banyak dosa yang tidak kita sadari. Ada hak yang belum kita tunaikan.
Ada keimanan yang belum benar. Ini pertanyaan seperti ini menunjukkan keimanan belum benar nih. Itu dosa bukan? Itu dosa. Bahkan dosa yang sangat besar. Ada masalah dalam keimanannya. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ujian. Bisa jadi juga dua-duanya. Hukuman sekaligus ujian. Baik musibah maupun ujian, maka ketahuilah jamaah sekalian, di situ ada kebaikan bagi seorang muslim. Kebaikan musibah sangat banyak. Pahala sabar, diampunkannya dosa-dosa kita. Dan juga penggantian yang lebih baik. Kalau kita berdoa seperti doa yang diajarkan Nabi SAW, yaitu baca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati, wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku, dan gantilah dengan yang lebih baik darinya. Kemudian juga jemaah sekalian, ada yang ingin saya ingatkan, yaitu, musibah dalam hal dunia itu sepele. Nggak usah terlalu diingat-ingat, sedih, berkepanjangan. Itu cuma masalah sepele. Itu kalau ada kehilangan dari dunia kita, yang hilang nggak lebih dari satu sayap nyamuk. Kalau digabungkan seluruh nikmat dunia, kemudian hilang, yang hilang itu nggak lebih dari satu sayap nyamuk. Jangan terlalu disedihkan. Justru itu pahala bagi kita kalau kita sabar. Itu hal yang sepele kalau hilang. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Andai dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Jadi, pandanglah dunia itu dengan pandangan menghinakan, merendahkan. Sehingga kita nggak terlalu sedih. Sedih boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu larut dalam kesedihan. Jangan menganggap kehilangannya besar sekali. Itu cuma kehilangan yang sepele. Yang besar itu kalau kita terlambat sholat. Apakah kita merasa itu musibah yang besar? Itu lebih besar. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mensedekahkan kebunnya yang beliau sayangi. Mungkin kalau zaman kita, mobil kita yang paling kita sayang, rumah yang mewah. Di zaman itu, orang senang perkebunan. Beliau sedekahkan di jalan Allah untuk menutupi gara-gara terlambat datang sholat. Terlambat datang sholat, itu yang beliau anggap musibah besar. Itulah dahulu para sahabat Nabi SAW. Itu musibah yang besar yang perlu kita sedihkan. Kenapa sampai terlambat sholat? Wallahu alam. Mohon maaf yang lain belum terjawab. Mohon disimpan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.